Shalom Jemaat Tuhan, welcome to GBT Home Online Service. Kembali berjumpa lagi dengan saya Keisha. Karena melihat situasi saat ini di mana virus COVID-19 yang kasusnya semakin meningkat pesat, kami ingatkan kepada jemaat untuk tetap menaati peraturan dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan stay at home. Tetap sehat selalu, stay healthy. Nah, sebelum ibadah dimulai, kami akan sampaikan beberapa informasi seputar GPT Home. Karena situasi akhir-akhir ini, maka ibadah onsite GPT Home untuk sementara ditiadakan. Dan untuk ibadah online, kami tetap menyediakan layanan ibadah online yang tayang secara live di YouTube channel GPT Home Kedung Gebang, yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Stay happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tentu kita tidak pernah menyangka bahwa bangsa kita bahkan dunia mengalami pandemi yang terus berkepanjangan, bahkan sampai saat ini bangsa kita pada titik yang luar biasa. Bagaimana setiap hari kita melihat berita duka yang menimpa banyak orang, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya, ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Semua yang kehilangan orang-orang yang terkasihnya. Dan itu benar-benar terjadi menimpa bangsa kita. Dan saat ini kami mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama dengan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa bagi bangsa kita, bagi setiap manusia, setiap insan, setiap bagian yang saat ini sedang berjuang dengan luar biasa untuk menghadapi pandemi ini. Mari satukan hati bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bersama-sama kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau katakan bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau berdiri, kami mau berdoa, kami mau naikkan syafaat kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Apapun yang terjadi, mari tetap naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Mari berkati bangsa kita, mengucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari berdoa bagi bangsa kita, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, amin. Kami membawa syafaat kami, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari bagi bangsa kami, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Kami memohonkan pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa kami, atas segala perkataan-perkataan, atas segala tindakan-tindakan, atas segala hujatan-hujatan yang telah disampaikan, yang telah keluar dari perkataan-perkataan bangsa kami. Berikan pengampunan-Mu atas kami Tuhan.
memohonkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Nyatakan kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pengampunanmu, kasih-Mu, kami atas bangsa kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Yang saat-saat ini terus berjuang Tuhan. Mengambil setiap kebijakan, mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk bangsa ini dapat keluar dari pandemi ini Tuhan. Khususnya untuk Bapak Presiden Tuhan, beri kepada beliau hikmat yang daripada-Mu. Beri kepada beliau terang yang daripada-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan, perlindungan untuk dapat membawa bangsa ini Tuhan keluar dari masa-masa sukar ini Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang berada di sekeliling beliau yang membantu, beri kepada mereka ketaatan, ketundukan. Beri kepada mereka hati yang rela Tuhan. Untuk bersatu hati, memberi yang terbaik Tuhan. Berdoa juga untuk aparat keamanan TNI Polri Tuhan. Berdoa untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan, yang mempertaruhkan nyawa dan kehidupannya Tuhan. Berjuang kepada mereka semua kekuatan yang daripada-Mu, kasih yang terus mengalir, pengharapan yang terus selalu ada Tuhan, kerelaan untuk berkorban.
Biar semuanya boleh bersatu hati bersama-sama berjuang Tuhan. Bagi kemanusiaan, bagi bangsa dan negeri ini Tuhan. Haleluya Yesus. Berdoa juga untuk setiap pribadi yang saat-saat ini juga berjuang Tuhan melawan penyakit, melawan keadaan yang ada, mereka yang sedang mengalami perjuangan untuk melawan COVID Tuhan. Kami berdoa, kami meminta belas kasihan yang daripada-Mu untuk jiwa-jiwa mereka Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin sedang menghadapi keputusasaan, kehilangan pengharapan. Biarlah mereka terus dikuatkan, diperbaharui kekuatan mereka, diperbaharui pengharapan mereka Tuhan. Sampai mereka mampu mengatasi keadaan yang sedang terjadi. Mereka yang kehilangan banyak hal, orang-orang yang mereka kasih. Tuhan, berikan penghiburan-Mu. Berikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, Engkau sendiri yang memberikan penghiburan bagi mereka, yang menyatakan kasih kekuatan-Mu bagi mereka Tuhan. Di balik semua yang terjadi, biarlah kami tetap menyadari bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau tetap Allah yang punya rencana yang baik Tuhan. Tuntun, pimpin setiap pribadi. Tuntun, pimpin bangsa ini sampai dapat keluar Tuhan dari keadaan yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Mari pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya. Bawa kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
ada, di pulau-pulau, dimanapun yang ada di Indonesia saat ini. Kami berdoa agar mereka memiliki hati yang terbuka. Kami berdoa agar mereka mau bersama-sama bekerja sama, Tuhan. Berikan kedewasaan, berikan kesadaran, Tuhan, untuk mereka mau memiliki hati yang taat akan setiap peraturan pemerintah yang ada, yang ditetapkan. Dan bersama-sama semuanya boleh menyadari bahwa semua kebijakan yang ada adalah semuanya untuk kebaikan Tuhan. Semuanya untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Berikan kepada semuanya hati yang taat, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan Tuhan dari hati yang keras, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang ada, bahkan yang saat ini dengan keras menentang segala kebijakan pemerintah, Tuhan. Kami memohonkan Tuhan belas kasihan-Mu agar hati dan pikiran mereka boleh terbuka untuk melihat keadaan yang sedang terjadi dan mau bersama-sama, Tuhan, bekerja sama dan berjuang, Tuhan, sampai bangsa ini dapat mengatasi masalah yang terjadi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pulihkan Bapa, pulihkan bangsa dan negeri kami, Tuhan. Berkati firman-Mu saat ini. Berkati setiap kami semua yang mendengar. Berkati hamba-Mu. Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Hal yang ingin saya bagikan saat ini adalah menghadapi krisis bersama Kristus. Dan pokok pembahasan kita adalah dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara perhatikan, kita cukup baca sampai ayat itu, saudara. Kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, saat ini dimanapun saudara berada, menghadapi krisis. Tapi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, krisis itu apa? Dan krisis menurut siapa?
Karena di dalam pembacaan kita saat ini, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, ada dua krisis. Satu dari kacamata kita, kacamata murid-murid Tuhan Yesus, dan dari kacamata Allah, dari kacamatanya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dari kedua hal ini saudara-saudara kita akan belajar. Dan kita perlu ketahui bahwa saat-saat ini yang sedang kita hadapi hari-hari ini dimanapun saudara saat ini berada, kita sedang menghadapi pandemi corona yang di mana-mana tempat semakin meningkat kasus aktif, dan banyak saudara-saudara kita yang berpulang, mungkin juga saudara mengenal di antara mereka yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Bapak, dan ini adalah sebuah krisis bersama-sama. Sebuah badai krisis yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, kita perlu memahami. Karena apa yang terjadi pada waktu itu, pada murid-murid Tuhan Yesus, meskipun taufan melanda mereka, tetapi toh pada akhirnya mereka tetap selamat karena ada Tuhan Yesus di situ. Mari kita memperhatikan proses cerita ini satu persatu supaya kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, krisis menurut murid-murid. Di ayat itu jelas sekali saudara-saudara, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ada kejadian, ada peristiwa alam, ada sesuatu yang terjadi di sekitar murid-murid. Ada sesuatu yang ekstrim terjadi. Sama seperti yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Ada sesuatu peristiwa yang sangat menakutkan. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Jika taufan itu mengamuk tetapi perahu tidak sampai penuh dengan air, maka murid-murid masih bisa mengatasi. Kenapa? Karena murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar dari mereka adalah nelayan yang handal. Mereka sudah biasa menghadapi badai, mereka sudah biasa menghadapi taufan, dan waktu itu adalah mereka sedang menyeberangi danau Galilea, salah satu danau terbesar pada waktu itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah nelayan-nelayan yang handal. Jadi badai taufan itu tidak menakutkan buat mereka, itu adalah hal yang biasa. Tetapi kemudian menjadi menakutkan ketika perahu yang mereka naiki bersama-sama itu sudah mulai penuh dengan air. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita mungkin tidak akan menakutkan kita. Tetapi jika peristiwa-peristiwa itu mulai menjangkau hidup saudara, maka itu akan mulai menakutkan. Seandainya pandemi corona itu saudara-saudara hanya terjadi mungkin di Rusia atau di Amerika, itu tidak akan membuat saudara ketakutan. Tetapi itu akan menjadi sangat menakutkan ketika pandemi itu dan semua krisis akibat dari pandemi itu mulai berada dekat sekali dengan saudara. Kota sebelah, kecamatan sebelah, desa sebelah, kemudian RT sebelah, tetangga sebelah, dan kemudian ada di tengah-tengah saudara, salah satu di antara keluarga terkena COVID. Dan kita mulai panik, murid-murid mulai panik, karena apa? Taufan itu mulai menakutkan mereka. Dan sementara murid-murid mulai panik, mereka tidak bisa mengatasi dengan kepandaian, kehandalan, pengalaman selama bertahun-tahun menjadi nelayan, dan mulai mengancam nyawa mereka. Mereka mulai kehilangan kendali. Jika peristiwa itu masih bisa mereka kendalikan, tentu itu tidak menakutkan. Saudara terserang flu, bisa minum obat dan sembuh, itu tidak menakutkan. Karena masih bisa saudara kendalikan. Tetapi ketika sebuah peristiwa tidak bisa saudara kendalikan, itu akan menjadi krisis. Dan yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara mungkin kaget. Itu sedang ada badai, sedang ada taufan. Tuhan Yesus kok bisa-bisanya tidur di sebuah tilam, di buritan, dia tidur sangat nyenyak. Taufan itu bukan sembarang
Angin, saudara-saudara, itu adalah sebuah angin yang sangat besar sehingga menaikkan permukaan air sedemikian hebatnya, saudara-saudara, menggoncang perahu sedemikian hebatnya, dan Tuhan Yesus tertidur. Dan bagi murid-murid itu adalah sebuah krisis di mana orang yang mereka bisa andalkan di saat terakhir tentunya, saudara-saudara, karena pertama-tama mereka tidak memerlukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur aja, kita yang kerja gitu, saudara-saudara. Tapi nyatanya tidak bisa mereka kendalikan. Dan hari-hari ini, saudara-saudara, jika sesuatu peristiwa itu mulai sudah tidak bisa saudara kendalikan, maka itu adalah sebuah krisis. Apapun itu. Saudara bisa kehilangan pekerjaan. Selama saudara masih bisa mengendalikan, saudara akan santai. Tetapi jika kehilangan pekerjaan mulai berdampak kepada perekonomian saudara, tabungan saudara mulai habis, saudara tidak juga mendapatkan pekerjaan yang baru, maka itu menjadi krisis. Penyakit. Selama penyakit itu saudara bisa sembuhkan, saudara punya uang tabungan, saudara punya asuransi, saudara bisa pergi ke rumah sakit cari dokter yang hebat, dan penyakit itu bisa disembuhkan, itu bukan krisis. Tetapi jika penyakit itu mulai tidak saudara bisa sembuhkan, tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan, semua rumah sakit dan dokter ahli yang saudara hubungi, yang saudara datangi, mereka berkata kami tidak bisa berbuat apa-apa, maka itu adalah krisis. Masalah datang silih berganti. Masalah satu belum selesai, ada masalah yang lain. Masalah yang lain belum selesai, ada masalah yang lain. Bertumpuk-tumpuk masalah, yang satu tidak selesai ditambah yang lain. Dan itu bisa menjadi krisis. Sebutkan, saudara-saudara. Karena ketika saudara dan saya tidak bisa mengendalikan, maka itu adalah krisis. Saudara-saudara, yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara, pada malam itu, perahunya belum tenggelam. Tetapi iman murid-murid sudah tenggelam. Perahunya belum tenggelam, mereka belum tenggelam, mereka belum binasa, mereka belum mati, tetapi iman murid-murid sudah tenggelam. Saudara perhatikan slide selanjutnya. Saudara-saudara, iman murid-murid sudah tenggelam meskipun perahunya belum tenggelam, meskipun mereka belum tenggelam, meskipun mereka belum binasa. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka mulai menuduh. Ini yang mereka katakan kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudara, Engkau tidak peduli. Mereka mulai menuduh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tertidur pulas. Sementara mungkin mereka begitu panik, Tuhan Yesus tetap saja tertidur. Dan akhirnya mungkin mereka saling menunjuk, kamu aja yang bangunin, kamu aja yang bangunin. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mereka tidak minta tolong. Saudara-saudara, mereka tidak minta tolong. Mereka membangunkan Tuhan Yesus dan memarahinya. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bayangin. Itulah yang terjadi kepada kita, saudara-saudara. Murid-murid Tuhan Yesus juga, kita hari ini, saudara-saudara, bisa melakukan hal yang sama. Begitu kita tidak bisa mengontrol, saudara-saudara, kita tidak bisa mengendalikan, maka kita muncul, saudara-saudara, ketakutan dan kekhawatiran. Dan kekhawatiran dan ketakutan itu bisa berbuahkan tuduhan kepada Tuhan. Engkau tidak peduli, Tuhan. Aku pontang-panting seperti ini, aku berusaha seperti ini, Engkau tidak peduli. Kita merasa bahwa Tuhan itu santai, tidur, tidak berbuat apa-apa. Perhatikan versi yang kedua. Krisis yang sebenarnya menurut Tuhan Yesus. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara-saudara, dua pertanyaan Tuhan berikan kepada mereka. Pertanyaan ini diberikan kepada murid-murid oleh Tuhan Yesus setelah ia menyelesaikan masalah mereka. Saudara-saudara, sebenarnya saudara-saudara, Tuhan Yesus pun tidak perlu meredakan badai. Karena Tuhan Yesus ada di situ. Badai sebesar apapun, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak izinkan,
mendenggelamkan mereka dan membinasakan mereka, maka mereka tetap sampai ke tujuan. Tetapi Tuhan Yesus perlu meredakan dulu badai yang terjadi di sekitar mereka, yang membuat mereka takut. Maka Tuhan deal with it. Tuhan Yesus menghadapi badai itu, ngurusi badai itu dulu, ngurusi peristiwa itu dulu, ngurusi ketakutan mereka, baru Tuhan Yesus bertanya. Tuhan berkata seperti ini kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian Tuhan Yesus baru bertanya, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa pertanyaan Tuhan Yesus justru setelah badainya reda? Saudara, kan mereka, saudara, murid-murid ini, mereka tidak sedang mengandalkan Tuhan Yesus, mereka tidak membutuhkan Tuhan Yesus karena mereka nelayan. Terjadilah badai, kemudian air mulai masuk ke perahu, mereka ketakutan, kalang kabut. Saudara-saudara, mereka berpikir hampir binasa dan Tuhan Yesus ternyata tidur dan mereka memarahi Tuhan Yesus. Bisa saja saudara-saudara, Tuhan Yesus begitu bangun, Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus memilih meredakan badainya dulu dan kemudian bertanya. Karena apa saudara-saudara? Penting sekali saudara-saudara supaya saudara dan saya pahami. Tuhan Yesus sangat memahami ketakutan saudara dan saya. Ia tidak ingin menghakimi ketakutan saudara sampai saudara dan saya kadang-kadang menuduh Tuhan Yesus dengan kata-kata yang tidak layak. Bukankah kita seringkali menuduh Tuhan tidak peduli? Kita seringkali menuduh Tuhan kapan? Ya saudara-saudara, kapan waktu Tuhan? Kita seringkali menuduh Tuhan jahat dengan kejadian-kejadian yang saudara dan saya alami. Tetapi Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Tuhan Yesus tidak memarahi saudara. Tuhan Yesus tidak dalam rangka memarahi saudara. Karena yang paling penting buat Tuhan Yesus adalah Dia meredakan badaimu dulu dan kemudian Dia akan bertanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena buat Tuhan Yesus inilah krisis yang sebenarnya. Jadi saudara-saudara, krisis ketakutan dan kemudian tidak percaya itu adalah krisis yang paling berbahaya yang bisa menenggelamkan iman saudara. Dan yang bisa membuat saudara binasa adalah ketika saudara dan saya kehilangan iman. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Situasi menakutkan itu bisa terjadi setiap saat. Kita tidak bisa mengendalikan situasi yang terjadi di sekitar kita. Itu hal yang di luar jangkauan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Matius pasal 6 berkata, saudara-saudara, carilah dahulu kebenaran Allah dan kebenarannya, saudara-saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Di ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kekhawatiran dan ketakutan. Ada banyak hal, saudara-saudara, yang ingin kita kontrol. Dan itu yang membuat saudara dan saya makin khawatir, makin takut. Dan hal-hal itulah yang justru akan menenggelamkan iman saudara. Lihat dunia hari ini. Semakin sedikit hal positif yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita lihat, bisa kita dengar dari media. Kita selalu mendengar berita duka, saudara-saudara. Dan itu makin menakutkan. Jika saudara mengizinkan ketakutan itu masuk dalam hatimu, maka itu seperti air yang mulai masuk ke dalam perahu hidupmu dan yang akan menenggelamkan hidupmu. Padahal, saudara-saudara, perhatikan, Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Dia tidak akan mungkin menenggelamkan saudara, membiarkan saudara tenggelam. Tidak mungkin. Ketakutan menenggelamkan iman. Saudara-saudara, kita perhatikan lagi ayat 40 dan 41, ada dua macam ketakutan yang berbeda. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kata takut di sini dipakai kata delios. Takut, saudara-saudara. Ketakutan yang wajar karena peristiwa yang menakutkan.
Tetapi yang kedua saudara-saudara, ayat 41, mereka menjadi sangat takut, phobos, fobia saudara-saudara. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, padahal sebelum mereka menyeberang saudara-saudara, mereka baru saja, Tuhan Yesus baru saja melayani orang-orang dan melakukan mujizat. Toh sampai dengan detik itu saudara-saudara, saat itu mereka tidak mengenali siapakah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, karena takut dan tidak percaya, murid-murid menuduh Tuhan Yesus tidak peduli. Itu bisa terjadi kepada saudara, itu bisa terjadi kepada saya. Ketika kekhawatiran, ketakutan, dan tidak percaya menguasai hati kita, itulah krisis. Krisis di mana kita mulai tidak percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Bahwa Tuhan karena kasih-Nya yang besar, Ia mempedulikanmu. Saudara-saudara, Nabi Hosea, saudara-saudara, pernah nuliskan seperti ini di Hosea pasal 4 ayat 6 bagian A. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang terjadi saudara-saudara pada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka dikuasai oleh ketakutan dan Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya sehingga angin itu reda, mereka bukannya berkata, wow inilah Mesias, wow inilah Tuhan. Enggak saudara-saudara. Mereka justru berkata seperti ini, siapa gerangan orang ini? Dalam kondisi apa? Sangat ketakutan. Mereka gemetar. Wow, iki sopo saudara-saudara, ini siapa? Tapi mereka tidak dalam kondisi saudara terkesima. Mereka tidak dalam kondisi takjub. Mereka tidak dalam kondisi wow. Enggak saudara-saudara. Tapi mereka dalam kondisi sangat ketakutan sehingga mereka mengira jangan-jangan Tuhan Yesus ini hantu. Jadi saudara-saudara, mujizat yang saudara alami, yang murid-murid Tuhan Yesus alami itu harusnya mengarah kepada pengenalan. Karena semakin kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan makin percaya. Sama seperti seorang anak kecil, saudara-saudara lihat bapak dan anak kecil, bayi saudara-saudara ya. Anaknya dilempar-lempar ke atas saudara-saudara, anaknya justru ketawa. Kenapa? Karena anaknya percaya bapaknya tidak mungkin melempar ke atas dan membiarkannya jatuh ke tanah. Kenapa bapaknya melakukan hal itu? Karena senang lihat anaknya tertawa-tawa saudara-saudara. Anaknya mungkin akan berkata kepada bapaknya, lagi pak, dilemparkan ke atas, anaknya tertawa keras. Itulah hubungan kasih, mengasihi, mengenal, saling mengenal antara kita dengan Bapak kita. Tidak mungkin saudara-saudara Tuhan dengan sengaja membawa saudara kepada pencobaan. Jika saudara percaya kepada Tuhan, perhatikan saudara-saudara, ada aturan, semacam aturan saudara-saudara ketika saudara mempelajari firman Tuhan, Alkitab, namanya hermeneutik. Hukumnya adalah 5W 1H. What, why, who, where, when, dan how. Jika saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara harus setuju, harus percaya apa yang Dia kerjakan. Karena apa yang Tuhan kerjakan, saudara bisa jadi tidak setuju. Mengapa Ia mengerjakan itu? Dan saudara mungkin juga tidak setuju. Tapi saudara harus percaya. Siapakah yang Tuhan pakai? Who? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita, untuk menasihati kita. Percayalah, mereka juga diutus Tuhan. Di mana saudara-saudara, di mana Ia akan melakukan mujizatnya, karyanya, saudara-saudara, pertolongan itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Kapan saudara-saudara? Apalagi ini saudara-saudara, saudara harus percaya kepada yang namanya timingnya Tuhan. Dan bagaimana Tuhan melakukan karyanya dalam hidup saudara, percaya saja bahwa hatinya Tuhan sangat besar dan mengasihi saudara dan saya. Jadi saudara-saudara,
bagaimana orang percaya, bagaimana murid-murid Kristus, bagaimana kita sebagai murid Kristus menghadapi krisis hari-hari ini, saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan bahwa peristiwa yang di luar kendali saudara, Tuhan yang pegang kendali. Terlalu banyak hal yang saudara tidak bisa kendalikan. Saudara menikah, saudara punya anak, saudara bingung dengan biaya pendidikan anak saudara. Waduh, biaya pendidikan sekarang mahal. Saudara mulai bingung, saudara mulai memikirkan, aduh bagaimana aku sudah mulai bekerja, tapi ternyata uangnya enggak cukup untuk berumah tangga. Ada lagi kekhawatiran, ada lagi ketakutan, saudara-saudara. Terlalu banyak hal yang saudara dan saya tidak bisa kendalikan. Dan ketika saudara ingin mengendalikan segala sesuatu itu yang tidak saudara bisa kendalikan, maka ketakutan masuk dalam hati kita, menguasai roh kita, dan kita bisa jadi pada satu waktu, satu titik tertentu, kita akan menuduh Tuhan, engkau tidak peduli bahwa aku mati. Karena bagi Tuhan krisisnya bukan pada kejadian, krisisnya adalah di manakah imanmu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di dalam setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap keadaan yang di luar kendali kami, Engkau Tuhan yang tetap pegang kendali hidup kami. Dan kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan El Shaddai. Engkaulah yang memegang kendali atas hidup kami. Dan bahwa yang Tuhan kerjakan itu baik adanya buat kami. Engkau memberkati umat-Mu, murid-murid-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Memberkati mereka dalam pergumulan-pergumulan yang mereka juga saat ini sedang hadapi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan ini kami terima dengan sukacita, supaya benih firman Tuhan ini juga bertumbuh dan hidup kami menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.